Selamat datang di cerita horor. Malam ini, cerita yang seharusnya tidak pernah diceritakan. Sebelum kita mulai, like kalau kamu berani, komen kalau kamu pernah mengalami hal serupa, share ke temanmu, dan subscribe untuk cerita horor berikutnya. Malam itu hujan turun pelan, tidak deras, tapi cukup membuat jalanan sepi. Jam di ponselku menunjukkan pukul 11:10. Aku berdiri sendirian di halte tua dekat kosan, menunggu bus terakhir. Lampu halte redup berkedip, tidak menentu. Bangku kayunya sudah lapuk, catnya mengelupas. Tempat itu memang jarang dipakai orang, apalagi malam-malam seperti ini. Saat aku hendak duduk, aku menyadari aku tidak sendirian. Seorang gadis sudah duduk di ujung bangku. Rambutnya panjang, hitam, terurai rapi. Jaket krem menutupi tubuhnya. Wajahnya cantik, bersih, dan entah kenapa terlihat tenang sekali. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum. "Kamu nunggu bus juga?" tanyanya. Aku refleks mengangguk. "Iya, bus terakhir. Jarang ada yang nunggu di sini," katanya ringan. Suaranya lembut, tidak ada kesan aneh, justru terasa nyaman. Namanya Alia. Sejak malam itu, aku sering bertemu dengannya. Selalu di halte yang sama, selalu di jam yang hampir sama. Kami mengobrol tentang hal-hal sederhana, pekerjaan, hujan, mimpi buruk, dan hal-hal kecil lain yang biasanya hanya dibicarakan dengan orang dekat. Alia suka mendengarkan. Dia jarang bercerita tentang dirinya. Setiap kali aku bertanya tentang rumah atau keluarganya, dia selalu mengalihkan pembicaraan. "Aku lebih suka malam," katanya suatu kali. "Kenapa?" tanyaku. Yo, karena malam gak banyak nanya. Jawaban itu membuatku terdiam, tapi aku menganggapnya hanya sifat pribadi. Keanehan mulai terasa setelah beberapa hari. Setiap bus datang, penumpang lain turun dan naik, tapi tidak satupun dari mereka menoleh ke arah Alia. Seolah-olah bangku itu hanya berisi aku seorang. Pernah aku sengaja melambaikan tangan ke arah bus sambil berdiri di dekat Alia. Sopir bus menatapku bingung. Matanya seperti menembus tempat Alia duduk. "Kamu sendirian?" teriaknya. Kalau aku menoleh ke Alia, dia masih duduk, tersenyum. Aku tidak menjawab. Bus itu pergi. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin orang-orang hanya lelah. Mungkin aku terlalu sensitif. Sampai suatu malam, aku bertanya pada tukang kopi keliling yang sering mangkal tidak jauh dari halte. "Pak," kataku pelan, "sering lihat cewek duduk di halte itu nggak?" Tukang kopi itu berhenti, menuang air panas. Tangannya gemetar. "Cuk." "Iya." Rambut panjang, cantik, wajahnya langsung pucat. "Kamu ngobrol sama siapa, nak?" Jantungku berdegup keras. "Ya, sama dia hampir tiap malam." Tukang kopi itu menelan ludah, lalu mendekat dan berbisik. "Di situ 3 tahun lalu ada kecelakaan. Bus terakhir nabrak seorang gadis, meninggal di tempat. Nggak ada yang nungguin jenazahnya. Katanya arwahnya sering kelihatan duduk di halte." Aku tertawa kecil, tapi suaraku kosong. "Namanya siapa, Pak?" Dia menjawab lirih. "Alia." Malam itu aku pulang dengan kaki gemetar. Aku tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat senyumnya. Besoknya, aku berniat tidak datang ke halte, tapi entah kenapa, kakiku melangkah sendiri. Alia sudah ada di sana. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Kamu kenapa nggak pernah bilang soal kecelakaan itu?" tanyaku langsung. Senyumnya perlahan menghilang. Angin berhenti berhembus. Hujan yang tadi turun tiba-tiba berhenti. Lampu halte mati. "Aku nggak mau kamu takut," jawabnya pelan. Dalam gelap, aku mencium bau besi, bau karet bercampur darah.
rambut panjangnya menutupi wajah. Darah kering menempel di aspal. Dan wajah itu sama persis dengan Alia. Aku menjerit dan lari. Aku tidak menoleh lagi. Sejak malam itu, aku tidak pernah ke halte itu. Tapi setiap pukul 11:10, ponselku selalu bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Alia, cerita aku belum selesai. Aku tidak pernah memberikan nomor ponselku padanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.